Ini tim yang tadi diprediksi oleh Junior akan bermain baik untuk di game kedua. We'll see apakah prediction dari Junior akan baik atau tidak. Karena memang kalau kita ngomongin San Martin ini adalah salah satu kota yang menjadi incaran oleh banyak tim juga. Sebenarnya masalah SLD sih gue lebih nggak ke arah ini ya sih drop zone-nya. Walaupun memang sebenarnya prediksi kita para caster biasanya ditekankan kayak kita ngebaca drop zone mereka lebih baik di mana, terus siapa yang bermain. Kemudian kalau gue melihat dari tim SLD, gue lebih ngelihat game sense di Miramar jago banget dari seorang Gosu dan juga Kwang. Dua player pilar ini menurut gue kayak mereka tahu cara ngebaca lengkungan terrain di Miramar. Jadi kayak posisinya kadang out of the box, kadang juga kayak tahu cara nge-backstab lawan gitu. Dan lawan kayak jarang mengetahui posisi-posisi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim SLD yang lainnya. Setuju. Lebih ke arah terrain knowledge ya. Terrain knowledge, mapping knowledge. Karena kan memang walaupun kita ngelihat dari map itu besar, ini ada beberapa titik-titik cekungan-cekungan yang bisa dimainkan. Dan itu mereka bisa dapatkan ketika mereka sering explore. Itu adalah salah satu fundamental yang penting juga menurut gue pribadi untuk professional player. Dan ketika mereka explore, mereka harus bisa memainkan titik-titik tersebut yang sudah mereka ambil gitu kan. Makanya kalau kita, terus apa? Ya, lo lanjutin Cijal. Oh, gue lanjutin ya, boleh ya. Makanya kalau misalkan kita lihat bagaimana Infinity mendulang poin banyak banget, 251. Ini terbukti apa yang dijalankan oleh Infinity. Sumpah gue mau bahas itu. Serius? Sebel banget 251 poin yang sudah dilakukan oleh tim Infinity. Memang robot sih mereka kayak kemarin 80 poin deh kalau gak salah deh mereka koleksi deh. Mereka kemarin 60 ya? Hari yang keberapa ya? 3 kali? Infinity tuh 60 di hari keempat, hari ketiga 85 poin. Males banget gak sih lo? Jadi rata-rata di atas 50. Jadi misalnya gini guys, kalau lo mau coba lolos ke babak grand final, setidaknya ngamanin 40 sampai 50 poin. 50 poin aja menurut gue udah cukup banyak gitu. Tapi dengan Infinity 60 dia melewati ambang batas, apalagi kemarin di hari ketiga 80 poin yang mereka kantongi. Ini menurut gue udah lewat di ambang batas banget gaya gameplay mereka, dan menurut gue juga kayak ya udahlah kasih aja nih piala buat tim Infinity. Namun pemanasan nampaknya mereka lakukan juga beberapa kali gameplay yang dilakukan di PMRC. Mereka tahu cara mengendalikan tim-tim dari Nova. Pasti mereka tahu behavior melawan Nova juga. Dan beberapa momentum gue ngelihat juga dari permainan Infinity, mereka berani untuk lebih agresif. Yang dimana sebenarnya kalau ngeliat tim-tim lain bermain seperti itu kayak pasti terbackstep sama lawan. Terus kayak ragu untuk memberikan penetrasi. Namun dari Infinity mereka tahu sekitaran lawan mereka kayak lagi gak ada lawan. Namun di depan mata mereka ada satu, dan mereka membuat sangkar burung Cijal mengelilingi. Dan itu membuat lawan kelimpungan. Mana dulu yang ingin diambil pemain-pemain Infinity-nya? Selalu. Itu setup seperti tim Nova sih kalau kita ingat zaman dulu ya. Mereka selalu memberikan trap ya. Ya kan? Bikin trap, bikin sangkar burung, dipeluk musuhnya ibaratnya kayak gitu. Bener kan? Dipeluk kan? Karena memang bagaimana cara mereka mengendalikan musuhnya itu yang sangat menjadi poin penting. Mereka membuat musuhnya tuh kewalahan gitu loh. Dan mereka tuh benar-benar nge-push limit mereka. Game sense yang mereka miliki mereka mainkan. Dan Infinity ini adalah tim yang bisa dibilang 4 playernya tuh sama-sama semuanya tuh punya kapabilitas yang smart gitu. Jadi gak perlu dirobotin, paham gak sih lo? Kayak lo lepas aja nih main nih. Kan kadang ada beberapa tim yang bisa dibilang ya mungkin ada 1 atau 2 lagi bad day, terus mainnya jadi harus dirobotin. Dirobotin kalau mungkin dari pemahaman gue adalah lo kebanyakan mikir gak sih? Jadi kayak ragu-ragu. Jadi kayak robot itu maksudnya kan ada pergerakan-pergerakan yang textbook gitu. Iya, karena kebiasaannya itu repetitif gameplay yang menurut gua juga itu harus dikembangin. Jadi gini loh, kalau repetitif itu tandanya apa? Lu comfort di gameplay seperti itu, benar gak? Dan lo textbook mungkin menurut gua sih. Iya kan? Karena jadinya mereka repetitif, hafalan. Nah, gimana caranya lu keluar dari comfort zone? Gimana caranya lu mengendalikan atau ngembangin improve gameplay yang itu menjadi hal yang Infinity lakukan dan terbukti berhasil untuk di saya ini. Pertama, sering main menurut gua. Tapi mainnya kayak main berkualitas ya, kayak lo bukan main lama berarti lo berkualitas, kayak lo bermain 3 jam ngebucin hahaha hihi doang. Menurut gua tetap nggak berkualitas dibandingkan lo main 1 jam tapi dengan scrim yang betul ataupun lo solo squad. Serius ya? Main serius. Makanya kan kadang-kadang gua nggak ngerti kenapa orang harus grinding 8 jam sehari. Nggak ini loh, nggak apa ya? Nggak maksimal, nggak efektif dan nggak efisien. Betul. Paham nggak? Paham banget. Ya kan? Gue lebih baik kayak ya udah yang tadi Agus bilang itu juga, dan nonton menjadi hal yang penting menurut gue. Betul. Dan gue juga sebenarnya menekankan sih masalah nonton, apalagi nonton ke turnamen ya, bukan nonton film. Tim-tim Indonesia gitu yang mereka lagi drop performance. Kalian nontonin aja ketika kalian pernah menang dengan performa yang bagus. Jadi kayak oh iya gue pernah ya main begini ternyata, dan sekarang pas gue lihat lagi
Nah, main gue jadi blow on gitu. Jadi nonton, bisa dibilang itu adalah nonton throwback ya kan. Betul. Mengingat atau merecall kembali memori ketika lu lagi jago banget. Yes, tapi jangan lama-lama memorinya. Iya, takutnya nanti susah move on ya kan. Iya. Terus juga gue lagi males jadi cabe hari ini. Lagi pengen serius. Oke, serius banget. Soalnya biar diseriusin. Iya. Serius, skip dulu Nggak, mau lagi pengen. Curhat. Iya, emang Cicil. Sampai apaan? Selama ini belum diseriusin. Ntar dulu, skip dulu ya. Kita mau bahas yang tadi lagi, nonton turnamen, explore gameplay ya kan. Sama misalkan nih, kayak misalnya ada tim, contoh nih tim Infinity, ini kan jadi jago-jagonya. Ya kita by data aja gitu, 251 poin kan. Untuk di minggu ketiga. Berarti kan ini terbukti apa yang dia lakukan semua sukses. Betul. Memang gak bisa diterapin langsung mentah-mentah, tapi ATM. A. Amati. T. Tiru. M. Modifikasi. Gitu ya. Sebenarnya masalah ATM amati tiru modifikasi sok-sok sih. Tapi lebih ke arah fleksibel, situasional. Menurut gue itu lebih bisa improve gameplay menurut gue dengan dicoba sih lebih tepatnya sih. Ya, kayak maksudnya lu udah tahu nih, oh kayak gini caranya. Lihat kayak misalkan Infinity begini, itu kan textbook kan. Tapi lu kalau nggak coba gimana cara lu tahu? Betul. Pertanyaan gue. Ini yang menarik adalah dengan circle yang sudah terbuka Cijal. Kemudian juga coba kita lihat beberapa entry yang terlihat dari area selatan. Kemudian tadi udah banyak tim yang menekan ke arah tengah. Jarang tim yang melakukan tailing. Namun kalau dilihat dari situasi dan kondisi, kalau memang nanti circle-nya terus mengarah ke atas, Baonam juga Alter Ego mungkin punya chance besar mereka mengamankan sisi-sisi bukit dari San Martin-nya menurut gue. Namun kalau teori gue sih, ini circle kedua ngebanting ke atas. Circle ketiga akan pingpong ke bawah. Ya menurut gue yang nanti ke arah Pekado, Minas. Nanti Bukit Pekado yang mungkin bakal menjadi perebutan banyak tim. Dan itu udah diamankan oleh tim Bacon terlebih dahulu. Tapi balik lagi, terrain dari Miramar juga sebenarnya banyak hal yang bisa dimainkan. Nggak selalu high ground yang bisa selalu tekankan. Tapi low ground pun yang bisa menyembunyikan diri kalian juga bisa dimaksimalkan. Dengan setup vehicle yang menurut gue juga kalian harus nggak boleh sembarangan. Iya, forting juga harus ada caranya kan. Betul. Kalau nggak jadi sia-sia. Karena kan udah begitu forting lu nggak bisa pindahin lagi. Iya. Kemudian juga adanya kalkulasi yang bijaksana dari pengeluaran smoke. Yang misalnya nanti kayak kalian melihat lah, ini kira-kira circle-nya bakal kemana. Kalau misalnya ke arah sisi-sisi terrain nanti entah itu high ground ataupun low ground, kalian bisa lah agak sedikit membuang smoke dengan lumayan gitu di circle-circle keempat atau 5. Namun kayak misalnya prediksi ke area flat ground yang misalnya kalian prediksi akan sulit masuknya, menurut gue circle keempat, circle ketiga buang 1-2 smoke aja udah cukup gitu untuk mengamankan sementara waktu, dan nanti akan lebih borosnya di circle ke-6 ataupun 7. Gue ngerti, jadi lebih ke arah lu punya resource quantity yang lu harus maksimalin kan. Iya, dengan pembacaan zona tentunya. Betul. Kira-kira akan ke arah kemana. Betul, ini juga gue kemarin sempat pengen ngebahas juga sih bagaimana cara tim memainkan efisiensi dan efektivitas resource yang mereka miliki gitu kan. Iya, dan yang pasti memang harus ada jalinan komunikasi yang baik Cijal. Jadi selalu ada siapa satu yang buang gitu. Kan banyak tim Indonesia gue lihat kayak ada satu yang sedang knockdown. Mereka kayak panik buang semua granat-granat. Namun dari Genesis Dogma cukup apik tadi. Tidak terlalu panik mereka ketika tadi Sky Only memberikan pressure yang cukup banyak terhadap seorang Daybots yang tertumbang. Nichil ya? Iya, Nichilnya yang down. Nichilnya down, tapi Daybot cover dari belakang dan satunya turun ke bawah. Dan ini penyelamatan dengan kalkulasi pastinya. Jadi Daybot ditinggalin di bagian belakang, dia berikan pressure menuju ke arah bagian depan juga. Itu yang membuat bagaimana si Nichil bisa diselamatkan dengan aman. Jadinya juga gak ada masalah, mereka masih bisa melanjutkan perjalanan. Dan lo mau bahas pasti Bukit Pekado. Iya, Cijal boleh lihat catatan lo dari sekitaran drop zone-nya Bacon. Lu bacain aja Cijal, gue gak terlalu hafal dari Bacon. Soalnya Bacon gak terlalu gue review soalnya. Los Leones dia cukup langsung cepat ya, mereka mengarah ke Pekado. Berarti bisa dibilang sekitar menit 4 lah, 4.30. Karena flight path-nya tadi ngarah ke Los Leones juga kan. Flight path dari kanan. Iya, itu kitaran 1,5 menit. Mereka ngeloot 2 menit cukup lah. 3 menit setengah, 4 menit keempat, menit 4.30 mereka udah melakukan perjalanan. Yang dimana mereka sekarang securing ke area Bukit Pekado yang menurut gue nanti juga menjadi tempat late game di sini. Bahkan dari setup posisi mereka juga cukup oke. Beberapa lengkungannya udah diamankan dari tarik guard lurus Pekado. Namun Yudo Alliance mereka cukup cerdas juga menurut gue. Nggak terlalu memaksakan untuk naik ke arah sisi atas. Yang dimana biasanya Bukit Pekado ketika ada satu tim yang sudah nge-secure, ada lagi yang datang ingin juga ngelawan gitu loh. Biasanya, kayak ada beberapa same lane mungkin atau dengan same lane sama Geek lah. Itu yang paling sering gue lihat.
Tapi sejauh ini kalau kita lihat ini adalah dua tim Bacon dan juga Yudo Alliance yang sama-sama turun di Los Leones. Jadi jalurnya Infinity mirip. juga sebenarnya sih. Jalurnya sama. Infinity ngambil dari Monte. Dia langsung ngambil Enggak, cuy. apanya Mereka sih? nggak ke Monte tadi. Mereka di Monte? Los Leones. Maksudnya mereka dari Infinity, Monte. Tapi gue ngerti tadi Infinity. Karena Los Leones nggak bakal cukup buat 4 tim. Ada Bacon, ada Yudo Alliance, ada Time Entertainment. Atau Scrapping Hand itu. Pokoknya nanti kita lihat ya. Kalau Nanti misalnya coba Infinity late game, top 4, kita lihat recapnya akan seperti apa. Tapi kalau gue prediksi tadi, gue lihat Infinity Soalnya, flight path-nya nggak nyampe ke Mountain Wave. Emang nggak nyampe. Soalnya gue lihat pergerakan dari siapa ya? Ada satu member dia ngambil di buletan Monte. Lu tau gak sih Monte kan ada yang buletan itu? Iya ya. Buletan apa ya namanya ya? Ya gue ngerti lah. Buletan itu. Buletan dari terenya itu. Apalagi yang bulet ayo. Apalagi ya yang bulet-bulet lagi ya guys ya. Donat. Iya apalagi ya. Granat, frag grenade. Balon. Tapi kali ini tembakan yang cukup bulat dari seorang Daybot menuju ke arah satu player dari Time Entertainment. Exorcist sudah mulai datang di depan sana, bakal dicikal-cikal begitu saja. Agak sedikit miss the shot, crosshair-nya gak terlalu on point. Tapi pada akhirnya double pick dari Time Entertainment begitu cepat dan langsung saja di backup oleh teman-teman lainnya. Daybot down, Daybot dipulangkan. Masih ada player-player Genesis Dogma lainnya yang siap untuk memberikan counter. Ya, Nichil tadi berhasil membackstep dari seorang Bevi yang cukup out of the box positioning. Namun dari Nichil dibalikan keadaannya dari seorang Onsex masih ingin mencari lagi seorang Booms di situ di tengah-tengah, dijepit juga dari beberapa pemain dari TEM. Namun TEM lebih mengupayakan revive dibandingkan melakukan pencarian dari seorang Booms seorang diri. Yang gue berharap Booms setidaknya bisa mendapatkan dari Ongseng di sebelah kiri dan melawan lagi Bevi atau Exozip yang bertahan di sebelah kanan. Booms nampaknya tidak terlalu bagus, sudah terkelihatan posisinya dan Exozip memanfaatkan momentum tersebut untuk mencabut dari pemain-pemain Genesis Dogma. Cukup pulang cepat di hashtag 16 mereka dan harus gigit jari. Tidak ada poin yang mereka, satu ternyata, satu lumayan untuk mereka bawa pulang daripada nggak sama sekali. Namun dari Bacon, Bukit Pekado sudah coba diamankan, SLD ternyata, gue bilang selalu deh, walaupun ada satu yang ingin mengamankan si tersebut, namun kayak pasti ada satu yang lebih berani lagi untuk coba nge-retake. Betul. Dan itu di... ISIS kayak mirip siapa ya? Kebiasaan ya, kebiasaan dia mah. Kayak mirip siapa ya Jules ya? Nggak tahu siapa teman-teman yang mirip. Saya tidak kayak tahu. artis Indonesia siapa gitu. Pokoknya nggak usah nambah-nambahin. Menit 15 kayak udah waktu absen ya Cis. Ya boleh sih karena kemarin juga kalau gue nonton sih memang agak pasif ya permainannya dari tim yang di minggu ketiga ini. Tapi so far melihat dari Buriram sudah mulai memangsa satu player dari Bumi United juga. Hanya diberikan sebuah warning shot saja dari kejauhan. Berusaha untuk diberikan informasi tapi zona kali ini menuju ke arah Boom, Buriram dan juga Four Rifles. Ini ada di pertigaan sekitaran dari Hacienda del Patron. Jadi bisa dibilang ini harusnya dari Boom bisa mengendalikan rumah panjang yang sudah mereka dapatkan yang ada di belakang dari Hacienda del Patron. Jangan sampai di-take oleh BN United, tapi Alter Ego sudah berusaha untuk rotasi dari bagian utara juga. Entah apakah bisa mendapatkan pintu masuk yang aman atau tidak. Karena Xavier bersamaan juga dengan Bacon Time akan berusaha untuk masuk menuju ke play zone dari San Martin. Betul sekali dan mereka masih terus berlanjut juga dan di area safe zone. Mereka sedikit kelimpungan Cijal. Harus masuk ke area sisi timur untuk berjalan masuk ke dalam circle zone. Bacon kita tahu punya defensif yang luar biasa sekali, hebat Cijal, apalagi ada Curti di situ sudah ketahuan posisinya. Namun CCTV berpindah, shine like a diamond. Mereka ingin mengamankan sisi bukit tersebut dengan hadangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Geek. Sudah terlihat Mika OP di sebelah kanan dari seorang Kwang, Gosu di sebelah kiri juga ingin memberantas dari seorang Snipes. Mereka agak sedikit kelimpungan untuk dua angle yang berbeda. Namun dari Snipes terus memberikan pressure karena sisi depan high ground dengan satu buah molotov. Tapi lihat ada balasan counter yang selalu dilakukan dari pemain SLD. Mika OP mengokang 1, 2, 3. Tapi gue sebel banget kenapa CCTV-nya berpindah kena Boom. Menuntaskan permainan dari Infinity. Mela mendoan bola. Belum. Rata. Woi. Rata deh. Tapi sayang nggak disorot ya tadi. Tapi itu adalah sebuah angin segar juga pastinya untuk Boom untuk bisa memboosting kembali mental mereka. Kita bergeser menuju ke SLD dan juga Geek. Ini adalah rival abadi yang selalu bertemu, selalu bergesekan. Tapi Kwang through the smoke dengan FPV mode-nya. Harusnya dia bisa mendapatkan seorang Mika OP. Tapi Mika ternyata ditangkap oleh temannya yang ada di bagian belakang. Sementara kita melihat juga Yuhai tidak mampu untuk melakukan backup menuju ke arah kawan-kawannya. Geek Fam harus merelakan kedua temannya. Dua player yang dipaksa untuk close combat dengan 4 player dari SLD. Ini bukanlah hal yang baik. This is not a good situation sebenarnya untuk Geek Fam. Apalagi ini mobil 1 biji dipakai berdua. Satu unit. Satu unit bukan 1 biji. Kenapa 1 biji?
Kenapa sih yang inget biji sih Jel? Enggak, unit maksudnya. Ini. Sukanya biji-bijian daripada unit yang dilakukan. Pergerakan move as unit dari tim The Xavier ingin beratas. SLD, Gosu, gorengan susu yang berada di sisi depan juga dari Trong. Yang dimana memang nama yang diberikan dari seorang Sunsquare ini luar biasa impactnya ke arah Vikoy. Vikoy akhirnya dimainkan di sini Cijel, tapi Alter Ego pun juga tertangkap oleh pemain Bahunam United. Namun fight masih terus bergemuruh dari lemparan-lemparan granat dari kedua tim ini. Frankie ingin membalaskan lagi. Lemparan dari seorang Smap di situ, namun Gosu ingin memprioritaskan satu vehicle untuk dijadikan fortingan. Namun Lamborghini sedikit menarik mundur. Ada tembakan nampaknya di sisi belakang backstep pergerakan tim The Xavier. Tadi The Xavier feature ya akhirnya diturunkan juga. Setelah sekian lama kita tidak melihat seorang Vicoy, tapi karena weekend kan tidak sekolah, tidak berhalangan, jadi mereka bisa memainkan seorang Vicoy. Tapi ternyata Vampire 2 stops, literally stop, benar-benar diberhentikan posisinya, dipaksa untuk mundur, dipaksa untuk merangkak. Di mana Vampire semuanya berkumpul di satu rumah kecil yang dimana kali ini kalau ada nades nyasar, nades nyangsang, nades masuk, ini akan menjadi posisi yang berbahaya. Tapi Yen sudah mulai berusaha untuk memberikan tekanan menuju ke arah player-player dari Vampire. Granat sudah mulai meledak, Raven Countdown karena adanya seorang Ziggs yang langsung memberikan pergerakan zigzag menuju ke arah bagian depan juga. Vampire terkunci, gak bisa kemana-mana, bakal langsung dipush begitu saja oleh seorang Ziggs dengan sebuah baginya turun ke arah bagian depan. Tapi ternyata counter dari Swaps luar biasa lagi mereka tunjukkan. Mereka berusaha untuk mendefense dengan sangat barbar. Yes, tampaknya dari DBD mereka agak sedikit lama untuk mengcover dari seorang Ziggs, juga salah angle menurut gue Cijel. Begitu dari Fluke, mereka sudah keluar dari zona nyamannya, tapi Square dan juga Ravenclaw butuh diupayakan bangkitkan kembali. Namun Jimmy tadi berhasil mendapatkan satu pemain lagi dari Vampire dan menyelesaikan, digunting, dijepit dari dua angle berbeda. Vampire selesai di headset yang 11, namun Circle makin mengerucut lagi, yang dimana tim dari Boom punya advantage dengan satu kaflingan Cijel yang perlahan bisa masuk ke area sisi barat laut. Namun dari tim-tim yang lain, Alter Ego pun juga di sisi timur laut bisa mengamankan sisi tersebut. Tapi di sisi tengah sudah ada tim dari Buriram dan juga Forever yang menjadi gatekeeper untuk sisi circle tersebut. Namun Yudo Alliance ke-trigger nampaknya Repo Boy tadi dari tembakan-tembakan yang dilakukan dari DBD dan juga Vampire. Dan benar aja Repo Boy sudah memberikan penetrasi situ, beberapa peluru cukup deras dan belum ada yang ter-take down oleh pemain-pemain DBD. Tapi kita lihat bagaimana follow up dari pemain Yudo Alliance. Sudah ada yang bergerak maju ke arah bagian depan juga. Sementara Box Gaming akan melawan Bacon Time. 1 down, Bensu down. Ini adalah posisi yang nyaman sebenarnya untuk Bacon Time untuk mendapatkan beberapa elimination point. Tapi zonanya sudah tidak bisa berpihak kembali kepada mereka juga. Bahkan dari arah kejauhan Boom Esports mengganggu pergerakan banyak sekali tim yang akan berusaha untuk masuk ke dalam play zone-nya. For Rifles mendapatkan sebuah gudang. Mereka berusaha untuk mendefense gudang tersebut dengan sangat baik. Nggak terlalu banyak elimination yang dikantongin sama For Rifles, tapi top 3 teams untuk yang di Miramar sudah down semua. Kesempatan besar terbuka untuk Alter Ego dan Boom menggocek poin lagi. Yes, masih terus lagi dari seorang Syamil memberikan pressure terus menerus, tapi Repo Boy sedikit menahan untuk coba memberikan dobrakan karena mereka berada di pinggiran-pinggiran circle zone dan sedikit galau dengan posisi yang mereka miliki. Jimmy masih perlahan di situ menjadi pilar tower untuk melihat pergerakan Yudo Alliance, tapi Repo Boy membuka wall smoke untuk melihat Syamil dan juga Adik Luk masuk ke spot-spot pinggiran tenggara ini. Buriram bersedia juga Cijel dengan advantage kompon yang sudah ditempati. Namun Alter Ego mereka masuk ke kandang dari Bahunam. Adanya Potato, seorang kentang juga terjepit di situ dan diikuti following up dari seorang fanatik juga di sisi belakang. Oh my god, chaos yang terjadi di arah jam 5, di arah jam 4. Ini padat banget, semuanya berusaha untuk masuk dari satu titik yang sama, satu entrance point yang sama. Tapi nampaknya dari Boom terkikis satu persatu player-playernya. Kayaknya mereka set up di bagian open field kalau tadi gue nggak salah lihat. Hanya memanfaatkan fortingan dan smoke juga. Not a good situation sebenarnya untuk Boom Esports sendiri. Tapi kita harapkan mereka bisa menggali poin yang lebih maksimal saja. Sementara dari Buriram dan For Rifles, kedua tim yang masih cukup utuh dengan manpowernya. 4 manpower mereka miliki. Modal yang baik sebenarnya untuk mereka untuk bisa menggali poin lebih banyak lagi. Yes, Bahunam spotnya tidak terlalu bagus Cijel, tapi setup yang dimiliki fortingannya cukup apik dan juga ciamik. Tinggal bagaimana mereka mengeksplode
untuk lebih enak lagi defensif yang mereka miliki. Alter Ego, Potato berduet di situ dengan Fnatic, masih agak sedikit kelimpungan untuk menjaga sisi tenggara circle karena mereka ada dua angle, depan dulu atau belakang dulu, tapi lebih prioritas menurut gue screening out sisi belakang mereka biar tidak terbackstep dari pemain-pemain DBD. Sudah bersiap diri juga Fnatic di situ, bakalan coba di-push. One move dari DBD bakalan mencoba ngeprek dari seorang Fnatic, tapi udah bersedia satu buah trap granat. Namun dari Six kalah dia 1v1 situation, dan satu lagi Jimmy OP bakal coba dikejar. Lagi Fnatic bagus banget dengan statistik yang dimiliki. UMP yang cukup keras, dan Fnatic nampaknya bakalan coba lagi di cover dari seorang Kentang dan Eko, yang dimana di situ ingin mencoba menerobos juga ke arah Fnatic. Gila, mekanik luar biasa ditunjukkan oleh seorang Fnatic. Dan tadi armornya pecah semua, habis semua armornya, tapi kita bakal fokus bagaimana dari box. Trismi sudah mulai terjepit juga oleh Blue Zone, gak bisa kemana-mana lagi, tapi 4 Rifles down satu persatu player-playernya karena dijepit oleh kedua tim yang berbeda. Fnatic berupaya seorang diri melemparkan sebuah nades, masih belum connect juga. DBD berhasil untuk reset player-playernya. Ini adalah waktu untuk Fnatic maju ke arah bagian depan juga, sedikit ragu-ragu, tapi sudah mulai terpantau adanya kepala di depan sana. Free Fire sedikit juga, masih saling berdansa satu sama lain, tapi nggak banyak waktu yang mereka miliki karena Blue Zone memaksakan mereka untuk bergerak. Fnatic salah posisi, terbuka, tertembak, low health, dan di take down oleh BN United. Oh no. Yes, dan masih ada Boom juga dengan sisa satu player di sini. Gue masih belum lihat itu. Oh, ada Okta ternyata yang udah berada di area ladang gandum. Kemudian juga dibalik-balik dari Jerami. BN walaupun memang tadi posisinya terjepit, namun angle dari pemain-pemain Buriram tidak nyampai untuk melihat sisi terbuka dari pemain Baonam. Ditambah mereka membuka wall smoke juga Cijel dengan tambahan fortingan yang cukup rapi dan juga matang. Namun DBD bisa memaksimalkan high ground yang mereka miliki untuk men-screening pemain Alter Ego tadi, Potato dan juga Fnatic. Forever pun juga selesai. Yesek kelima, Boom berarti berada di top 4 menurut gue. Ini poinnya cukup lumayan sekali dari seorang Okta mendapatkan Kingzone dengan Prodding Shoot yang dimana itu sisi kecil banget dari Bagi yang dimiliki. Okta benar-benar bisa memaksimalkan hal tersebut dan masih memberikan follow up juga ke main MP. Dua pemain Buriram United terpongkeng oleh Okta seorang diri. Nice banget, tadinya Buriram dan Forever adalah tim yang masih utuh, dan lagi-lagi 4 kali 4 gak ada obat. Okta menunjukkan Prodding Shoot dan kapabilitas yang luar biasa. Walaupun memang belum di-secure menjadi elimination point, tapi seenggaknya itu menjadi ancaman besar. Taktik ancaman dari Boom Esports membuat tim lawannya ketar-ketir kali ini. Tiger X lagi berusaha untuk menyelamatkan temannya, dan ditembak kembali. Ngapain lewat situ lagi? Udah jelas ketembak. Tapi kita harapkan dari Buriram belum bisa melakukan revive terhadap kawan-kawannya. Dan Okta masih menjadi ancaman keras juga, namun Zona tidak berpihak untuk Boom Esports. Kita doakan Boom bisa memberikan yang terbaik. Ya, top 2 menurut gue udah cukup banget sih. Kalau gue yakin top 2 bisa lah. Karena Baonam nanti akan fokus ke arah DBD di situ. Dan Buriram Sky Only, gue masih belum bisa memprediksi seperti apa. Tapi dari Okta ingin memastikan 3 elimination yang ingin dia dapati menjadi poin yang pasti untuk pemain-pemain dari Boom. DBD di sisi atas tampaknya udah bisa di-revive kembali Cijel dari Eko dan seorang Jimmy. Namun di situ lebih dipastikan Baonam dicuri. Ya ampun, Sweeper jangan mencuri dan Okta ingin mengambil angle juga ke arah Baonam dan sudah maju. Cijel mendapatkan satu traktor untuk di defensif. Dia dapat timing untuk move on, untuk gerak dari tempat di bagian belakangnya. Betul, Cijel. Itu adalah timing yang menurut gue crucial banget loh. Kalau dia nggak dapetin timing itu, dia bakal wasted aja. Semua usaha yang dia lakukan akan sia-sia, tapi Okta sudah mulai dipantau, dikeker oleh seorang Jimmy. Sepertinya Jimmy salah keker, tapi lagi-lagi ada setup yang mungkin diusahakan dibangun oleh seorang Okta. Dilontarkan kembali beberapa nades ancaman menuju ke arah bagian depan. Harap-harap dari Okta bisa mendapatkan 3-point shot menuju ke arah Baonam United. Terus dicicil HP barnya, ada yang dicicil tapi bukan rumah. Dimana kali ini Jimmy OP bakal turun gunung mungkin, tapi ternyata Jimmy OP bukan Jimmy OP, DBD Eko yang memulai ke seorang Okta. Sangat disayangkan sekali. Terbuka pintu untuk DBD maju ke arah bagian depan. Satu player terakhir dari DBD dan ternyata Buriram Sky On akan memanfaatkan situasi ini. 1v1 situation, tapi Eko tidak akan membiarkan itu terjadi. Lagi di revive, Agus. Yes, dan ya ini sangat krusial banget momentum ini. Cijel, Baonam juga saling merevive, tapi sudah berhasil lagi Jimmy bangkit kembali, namun satu bokokan granat tadi gagal dan Eko bakal maju memberikan satu vehicle yang tereksplod, memulangkan tim Baonam United dan melanjutkan perjalanan DBD dengan melawan dari Sky Only yang kalah jumlah 2 versus 1 dan winner chicken dinner diamankan oleh tim